Nah, di sini di Geoset Gedung Bogor, nanti arahnya masuk ke Taman Buah Gravita. Jadi ini Taman Buah milik Desa Bantarwaru ya. Ini tanah pekok Desa Bantarwaru. Jadi kita bisa langsung ke sana kalau udah kumpul semua. Udah kumpul, yuk kita ke sana yuk. Pegangin Bu. Pasti ada jajannya. Kita kumpul di sini dulu ya. Kalau ibu-ibu kita kumpul di sini dulu. Kita orientasi medan. Kita cek lokasi kita berada di mana. Sungai Pemali. Kita kumpul di sini untuk lihat posisi kita berada di mana. Kami tunggu teman-teman yang lain. Saya mau menjelaskan tentang situs sungai ini. Situs sungai ini menurut delineasi atau pemetaan yang dilakukan oleh BPT Pertamina memiliki luasan 66,98 km persegi. Untuk saat ini situs sungai merupakan situs terluas manusia purba terluas yang di Pulau Jawa. Terbagi di 3 kecamatan Bumiayu, Bantar Kaum, dan Tonjong. Ini peta administrasi dari situs Bumiayu, bahwa tadi dijelaskan ada 3 kecamatan. Bumiayu meliputi desa Bumiayu yang warna ungu di sini. Lalu ada desa Kalinusu. Nah, yang di desa Kalinusu ini Badan Riset dan Inovasi Nasional akan membuat field station atau stasiun lapangan yang diperuntukkan untuk mes peneliti yang menampung 50 hingga 100 peneliti. Jadi di Maribaya ini akan dibangun field station, lalu laboratorium dan juga perlengkapan lainnya ya yang menunjang untuk penelitian 5 hingga 7 tahun ke depan secara berturut-turut. Nah, ini
yang di Kecamatan Tonjong itu ada Desa Galuh Timur. Nah, di Desa Galuh Timur ini tahun 2018 kita launching kelompok sadar wisata Kampung Purba. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau yang mau menginap di Kampung Purba bisa ke sini, Desa Galuh Timur. Lalu karena di sana udah ada homestay ya. Terus di Kecamatan Tonjong ada Desa Puta Mendala juga. Nah, di Desa Puta Mendala ini, di Desa Puta Mendala ini penelitian Belanda dilakukan. Ini Sungai Kaliglagah ini yang terkenal, yang biru ini, ya, yang biru-biru ini sungai ya, yang Kaliglagah ini. Yang di utaranya ini Kali Pedes. Nah, pertemuan antara Kali Pedes dan Kaliglagah ini jadi Kaliglagah. Nah, yang di Kecamatan Bantarkawung itu meliputi Desa Bantarwaru yang kuning ini dan Desa Pengaratan. Nah, batasannya paling barat ini Sungai Pemali, terus ini Sungai Gelagah di utara, tadi Pemali di barat ya. Lalu di sini ada Pemali juga, sini Kali Bengkok. Itu batasannya. Kita coba ini ya Bu, orientasi medan. Kita sekarang berada di mana? Pertama ada kita bisa pakai GPS ya. Biasanya pakai Garmin. Koordinatnya berapa Bu? Biasanya nanti kita hitung juga dengan skala. Misalnya ini sumbu X dan yang horizontal ini yang Y ini yang vertikal, yang X ini yang horizontal. Nanti pertemuan antara sumbu X dan sumbu Y itu adalah lokasi kita. Misal kita pakai satelit GPS. Teman-teman mahasiswa, GPS kita ya. Coba. Ini kita berorientasi medan dari lokasi kita di mana berada. Kita bisa lihat di situ ada kelokan sungai. Itu kulungan. Meander. Nah, lalu ini sungai besar kan. Nah, pertama kita mengarahkan peta ke arah utara. Ada kompas nggak? Geologi kita arahkan peta kita ke arah utara. Nah, ini udah sesuai. Nah, berarti si kelokan sungai itu dia relatif membelok ke arah tenggara. Jadi utaranya sana. Agak menceng. Ya. Oh, sorry. Timur laut. Ini sungai ini timur laut. Laut. Tenggara berarti kan. Nah, cari sungai yang mengarah ke timur laut. Nah, ini kita kan di Desa Bantarwaru nih. Nah, berarti kita berada di lokasi ini. Ya, perbatasan antara warna kuning dan hijau. Ini kan sungainya ini yang ini di timur laut, mengarah ke timur laut. Nah. Jadi gitu. Kalau misalnya kita GPS-nya mati, itu kita bisa orientasi medan dengan kondisi yang ada. Ditambah lagi kita bisa lihat di barat tenggara itu dia tinggian kan. Kita lihat di peta kontur. Di baliknya Mbak. Nah, kita lihat di Garis.
Garis kontur. Kita kan tadi lewat naik mobil kan, terus naik banget terus turun banget. Nah, konturnya itu harusnya relatif lebih rapat karena kan terjal ya. Mana sih? Tahun sih. Nah, berarti kita naik tadi di ini Gunung Sawangan. Sawangan angin ya. Gunung, Nah, gunung. tadi benar kita berada di sungai ini, lokasinya ini. Oh iya ini digelis temen ya, langsung cerut. Kita di sini. Nyuk. Terunyak. Nah, jadi Ini kita. kita ini berada di batas paling barat situs Bumiayu. Nah, penemuan fosil vertebrata itu kebanyakan di daerah sana, timur. Nah, selanjutnya kita sudah mengetahui lokasi kita di mana, kita langsung melihat ke bawah. Dari atas kita bisa lihat itu batuan yang relatif ini ya, ada lapisannya ya. Berarti kalau kita bisa ketahui ada beberapa jenis batuan, ada 4 ya, batuan beku, sedimen, metamorf, piroklastik ya. Kira-kira kalau dilihat dari atas, ini batuan apa ini? Sedimen Ya, betul, batuan sedimen. yang paling atas. Nah, jadi fosil itu pasti adanya di batuan sedimen. Baik, kita menyingkat waktu langsung turun aja ya. Turunnya lewat sini, hati-hati, terus ada pegangannya. Ganjel toh. Ninja Hattori ya. Mendaki gunung, turun di lembah. Terserah. Beneran mana moto meneh? Gentenan no sing kana moto meneh. Takone sing kana moto meneh gentenan no. Nah, Suara saking irenge. Iya. Anggap santunan. Balikin lah kok bae oke. iya. Dik santunan bisa. Ya. Jame. Tinggal kali balikin dulu mau sebagai ras. Apa to, Pak? Kan juga tongkat nengti gue. Ini Kyokan Modinger, sampah dapur. Karena terdapat banyak kerang di sini. Maksudnya beneran kecewa lo, beneran sedih. Basus, Ini dia kan mau denger. cek. Ya, bapak-bapak ibu bisa merapat ke sini, lihat di lapisan ini ya. Sekarang. Jadi
Ini kita berada di geosite Kedung Bukur. Jadi geosite Kedung Bukur ini memiliki keunikan temuan-temuan fosil yang diendapkan pada lingkungan laut hingga lingkungan transisi. Dalam hal ini lingkungan transisi itu wilayah pasang surut, zona tidal, di mana lingkungan laut itu ada proses-proses alam yang terjadi di daerah laut. Contohnya tsunami maupun badai. Nah, kalau Bapak Ibu lihat di sini, ini memiliki lapisan yang paling resisten dibandingkan dengan lapisan yang lain. Hal ini terjadi karena kita bisa lihat terdapat tumpukan ribuan kerang di sini, ribuan moluska di sini. Ini bukan Kyokomodinger, Bapak Ibu. Nah, karena dia di cave ya, di gua, di ceruk-ceruk. Tapi kalau ini bukti bahwa di 2,4 juta tahun yang lalu ada kehidupan dan tsunami. Kenapa bisa seperti itu? Karena ini ada akumulasi kerang. Ini ada gastropoda yang kita biasa sebut apa ya? Tutut itu ya. Gajah ya. Sama ini ada kerang. Kerang dan telesipoda dan gastropoda itu hidup di beda lingkungan. Kalau kerang itu dia lebih suka di dalam lumpur. Kalau gastropoda itu dia di atas pasir gitu. Tapi ini terakumulasi jadi satu. Berarti ini produk dari akumulasi arus yang sangat kuat. Di 2004 di Aceh ada tsunami ya. Semua yang dilalui oleh arus terus pegangin. Sini Pak. Iya Pak, nggak apa-apa Pak. Pernah terjadi tsunami ya. Semua material, entah itu pohon, kerang, tumbuhan, dan jasad itu ketika dilalui oleh arus, lalu arusnya kembali lagi tertumpuk jadi satu. Nah, di 2,4 juta tahun yang lalu produknya bentuknya seperti ini. Bisa kita lihat di lapisan-lapisan yang lain berbeda dengan lapisan ini. Dan lapisan ini tidak semua tempat ditemukan. Jadi di luasan situs Bumiayu, lapisan yang seideal ini kita bisa lihat bentangan alamnya ini, bentangan lapisan yang ini tidak semua tempat ditemukan seperti ini. Sehingga ini penting untuk dikonservasi dan memiliki nilai edukasi yang tinggi. Nah, atau tumpukan-tumpukan batuan itu yang membentuk seperti bola. Nah, itu namanya nodul. Nodul. Di mana nodul itu terbentuk karena adanya proses ini, glasiasi. Nah, jadi ketika masa Pliosen, Pleistocene itu masa-masa glasiasi. Di mana ketika puncaknya glasiasi di jalur khatulistiwa itu malah panas. Nah, produk dari panas yang berlebih itu clay ball.
kita sebut dodol. Seperti itu. Ya, seperti telur. Nah, jadi ini itu pohonnya itu ini batu lempung. Nah, lalu ketika sea level drop atau muka air itu turun, hasilnya ini pasir. Yang kemerah-kemerahan ini, dan pojok sana itu pasir. Jadi ini benar kita berada di zona laut, terutama di zona tidal atau pasang surut air laut. Sampai sini ada pertanyaan, Bapak Ibu Guru? Terjadi pengangkatan Ya. atau penurunan. Baik, pertanyaan yang bagus. Kita sudah mengetahui ini ini merupakan produk laut. Tapi kita lihat kondisi sekarang, kita berada di perbukitan. Kan? Apa yang terjadi, gitu kan, dengan lapisan ini? Ini kita bisa lihat ada kemiringan batuan. Ya. Ada dipping di sini. Kemiringan batuannya relatif searah dengan arah sungai. Di mana lapisan yang semakin muda maka akan searah dip. Dengan adanya dip, adanya kemiringan lapisan batuan karena ada proses tektonik di sana. Adanya tumbukan lempeng Indo-Australia yang menerobos atau intrusi lempeng Eurasia, sehingga lapisan yang harusnya dia layering horizontal, dia miring. Nah, bukti lain ini kena tektonik, ini Bapak-Bapak Ibu. Ini ada fenomena sesar di sini. Sesar ya itu sesar. Lihat ya, lapisan ini harusnya sejajar dengan lapisan yang ada di sini. Tetapi di sini ada offset. Ada patahan di sini. Oke, geografinya kelingan apa ora? Jadi ini bukti pergerakan lempeng terjadi di sini. Mal ini sungai yang paling besar ya di Kabupaten Brebes ya. Sehingga kita bisa tahu sungai itu dia mengalir di zona-zona lemah. Zona-zona sesar kita bisa sebut itu. Nah, jadi Pemali ini merupakan zona sesar yang mengakibatkan lempengan yang ada di sini miring dan juga bergeser. Jadi di sini terangkat karena proses tektonik pergerakan lempeng Indo-Australia menumbuk lempeng Eurasia. Pada kala Pleistocene. Ya. Ada pertanyaan lain? Jadi bisa lihat ya Bu, ini sesarnya ya. Jadi sesar itu ada sesar turun, ada sesar naik, ada Siklus Bumiayu terdiri dari dua bukit, Bukit Utara dan Bukit Selatan. Dan bukit tersebut merupakan bukit sinkline. Dan lembahnya itu malah lembah antipin. Itu membuktikan erosi yang sangat kuat. Harusnya antikline itu bentukan positif, sekarang malah menjadi lembah. Turun malah. Karena proses erosi yang sangat intensif. Ya, konteks dalam penjelasan tsunami ini hanya ada di lapisan ini Bu, di lapisan ini. Tapi secara keseluruhan lokasi ini berada di zona tidal, pasang surut. Tsunami itu kan hanya bersifat ini ya,
ya sesekali gitu incidental, nggak continue ya. Ya? Dari pantai ya, Patang Surut ya. Ada pertanyaan lain? Mas, ini terkait kawasan sebagai dalam arti sudah apa masih Ya, pengajuan kawasan situs dunia sebagai geoheritage yang nantinya jadi geopark itu sebagai upaya konservasi. Tapi untuk saat ini kita masih bisa lihat nah itu di sana ada ya, makanya kalau dikaitkan dengan yang di Karangsambi ya. kayaknya apa ya Dilindungi tidak di UNESCO Global Iya. Geopark. geoheritage Nah, kita itu sedang mengarah ke sana, Pak. Ini proses, ini masih babat alas. Dari. Nah, ini tadi kan saya ada door prize ya. Jadi fosil kerang ya sebijaknya saya jajan banyak-banyak. Nanti di akhir sesi kita menghitung berapa banyak, yang paling banyak nanti yang menang. Kita kasih waktu 5 menit ya. Ini plastik sampelnya bisa ambil di sini. Nanti hasilnya bisa dibawa pulang. Nanti di akhir sesi kita menghitung yang paling banyak dengan jumlah apa jenis moluska yang dikumpulkan yang berbeda-beda, itu yang bisa dapat door prize. aturannya. Waktunya 5 menit ya. Aturannya paling banyak jenisnya apa paling banyak? Paling banyak jenisnya. Oh, paling banyak jenisnya. Ya. Monggo Bapak Ibu dengan jenis yang berbeda-beda. 5 menit ya, Bu. apa lo merekam diam-diam orang niat tuh Niat banget sih wis oli ke sisi gue. yang waktu jalan turun kirim om Yang audisit kayak kabeh kok. Buka saja YouTube ya nanti ya. Perjalanan nang pari jelake omahe. Bagian langsung ngono, Pak. Makan siang gratis. Alhamdulillah akhirnya makan siang gratis. Aku geser nih.
Mari ngendi? Kok sana lagi? Bismillah. Yo nyampe. Dia udah sempaten nih. Berdoa dulu. Ya. Sholli ala Muhammad. Menyusuri sungai Pemali. Laporan nanti. Menyeberangi sungai Kali. Belum tentu nggak tahun anak. Kalang-kalang. Video, Bu. Kamu lagi di sini. Iya, ngomong kalang-kalang. Iya, kan jarang. Belum tentu tiap tahun ada. Menyeberangi sungai guys, dari Sabang ke Merauke. Bismillah. Luar biasa. Medannya luar biasa. Habis Medannya. Menuju lokasi medan cukup susah dilalui. Orang mungkin. Kon mak sudah. Netok ya. Karena sudah sawah.
Banyunan. Bener-bener so, video dalam kayong apik ini. Ya po, langka-langka jadi ubur-ubur bakal disangkap dia sebaran kayong. Semangat ibu-ibu, semangat. Kita temenan bantu balik lagi nih. Ya wis yuk. Mana liren-liren buah apa? Mana ini? Demi apa coba? Kita sedang di mana ya Pak ini Pak? Coba lihat. Kita guru-guru MGMP IPS Kabupaten Brebes sedang mengadakan uji nyali bahwa di Kecamatan Bantarkawung ditemukan fosil yang secara uji karbon itu katanya berapa ribu tahun yang lalu katanya Juta Om, juta. menurut ilmuwan sejarah bahwa Hilangkan katanya. Bumi Ayu ini merupakan daerah pantai Bu Pak ya, daerah pantai di mana ini adalah pantai timur Jawa Barat. Kapan itu? 2,5 juta tahun yang lalu. Dari mana kita tahu? Dari peninggalan fosil yang Mana ditemukan. peninggalannya? Itu Pak. Mana Pak? Masih lagi berjalan. Sehingga nanti kalau ada murid-murid Bapak Ibu guru yang mau ke sini, 10 truk, 3 truk, wah sangat cocok sekali. Jenengan mengawal ke sini, nanti kita tahulah pelajaran sejarah bahwa ternyata kita mempunyai nenek moyang purbakala di Kabupaten Brebes. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.